Saudara-saudara, selamat pagi semuanya. Semangat pagi untuk kita. Kita mengucap syukur kalau malam hari yang lalu Tuhan sudah menjaga malam kita, menyertai kita sehingga sekarang hari ini kita bisa bangun dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat untuk menyambut hari baru yang dipercayakan. Kita akan mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Kau anugerahkan kepada kami. Kami bersama akan memulai dan menjalani hari ini, tetapi sebelumnya kami mau mengawali dan mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa, biar Tuhan menolong kami, sehingga ketundukan dan keterbukaan hati boleh membuat kami dibentuk, boleh menolong kami untuk menjadi pelaku firman di dalam keseharian. Berkati hamba-Mu sehingga bisa menyampaikannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 21. Kita akan membaca ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-32. Matius 21 ayat 28 sampai 32 saya akan bacakan untuk kita semua. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi, apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita akan sama-sama membahas sebuah tema mengenai integritas. Sebelumnya saya punya pertanyaan sederhana untuk kita semua. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui kedalaman diri seseorang? Bagaimana caranya, saudara? Apakah hal itu bisa diketahui dengan mengira-ngira? Saya merasa orang ini hatinya baik. Saya merasa orang ini hatinya jahat, hatinya busuk. Saya merasa dia tidak tulus dan lain sebagainya. Apakah mengira-ngira membuat kita bisa memastikan apa yang ada di dalam kedalaman diri seseorang, saudara? Tentu tidak ya. Bahkan kebanyakan mengira-ngira membuat kita berasumsi tentang orang tersebut yang seringkali belum tentu sesuai dengan apa yang kita bayangkan dan pikirkan tentang yang bersangkutan. Cara yang kita bisa lakukan untuk mengetahui kedalaman diri seseorang adalah dengan melihat perbuatannya, dengan merasakan, mengalami perbuatan yang dinampakkan oleh orang tersebut. Karena apa, saudara? Karena perbuatan itu mewakili apa yang ada di kedalaman diri seseorang, mewakili apa yang ia hayati, apa yang ia pikirkan, menunjukkan apa yang jadi keinginannya, apa yang menjadi kerinduan terbesarnya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam konteks ini kita harus memahami bahwa dalam seluruh perbuatan ada koneksi dengan kedalaman diri. Bahwa apa yang dinampakkan harusnya sejalan, berjalan beriringan dengan apa yang menjadi penghayatan di dalam diri. Itu yang dinamakan integritas. Ketika seseorang menampakkan dan melakukan sesuai dengan apa yang ia yakini, apa yang ia imani, apa yang ia pahami. Ketika itu semua berjalan dengan baik, ketika itu semua sejalan, sesuai, maka itu disebut integritas. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan,
Pembacaan kita pada hari ini menarik karena menceritakan perumpamaan tentang dua orang anak yang diminta untuk melakukan sesuatu oleh bapaknya. Apa yang dikatakan Barclay dalam tafsirannya ini menarik, saudara, karena ia mengatakan kunci utama dalam perumpamaan ini memahami dan melihat bahwa ini adalah penggambaran yang mewakili dua kelompok manusia yang tidak sempurna. Kita melihat bahwa ada orang yang perkataannya lebih baik ketimbang perbuatannya. Tetapi ada orang-orang juga yang perbuatannya lebih baik ketimbang perkataannya. Kita melihat dua jenis orang seperti ini di dalam keseharian kita. Ada yang kayaknya saudara bilang, aduh Tuhan berkati kamu, Tuhan sayang kamu. Oh saya tuh orangnya baik loh, saya tuh orangnya begini begitu dan seterusnya. Tapi hanya berhenti sampai ngomong doang. Tapi hanya berhenti sampai mendeklar sesuatu tanpa menunjukkannya lewat perbuatan yang nyata. Ada orang-orang yang seperti itu, saudara. Ada orang-orang yang perkataannya kayaknya manis, tetapi tidak sejalan dengan perbuatannya. Tetapi ada juga orang yang gak banyak omong, yang mungkin kalau ngomong kesannya sinis, mungkin penampilannya judes, mungkin kalau dia ngomong tuh kayaknya pedes banget, atau suka tak kan ada orang seperti itu ya saudara. Tapi perbuatannya itu punya kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Gak banyak omong, tapi menolong orang lain. Gak banyak omong, tetapi bersikap jujur. Gak banyak bicara, tetapi kemudian dia melakukan banyak hal tanpa sepengetahuan orang lain. Oleh karena itu sebenarnya perumpamaan kita mewakili dua kelompok besar ini. Tetapi yang menarik adalah apa yang kemudian ditunjukkan lewat keberadaan dua anak ini menyatakan kepada kita bahwa gak ada anak yang mendatangkan sukacita kepada ayahnya. Keduanya tidak benar-benar memuaskan sang ayah, keduanya tidak benar-benar membuat sang ayah bersukacita. Karena apa? Karena kehendak Allah, kehendak sang Bapa itu tidak dilakukan dengan sungguh atau sebelumnya sudah ditolak dulu, baru kemudian dilakukan. Ini menjadi menarik ya saudara, karena ketika kita melihat pembacaan kita, maka kita mengetahui bahwa apa yang kemudian terjadi di dalam kehidupan kita mau menunjukkan bahwa harusnya nih ada kesepadanan. Harusnya ada sesuatu yang berjalan beriringan antara perbuatan, perkataan dengan penghayatan yang ada di dalam diri. Maka esensi yang paling penting dalam pembacaan kita pada hari ini mau mengatakan bahwa kedua kelompok orang ini tidak benar-benar mendatangkan sukacita, karena seharusnya saudara, orang yang benar-benar baik, orang yang benar-benar ikut Tuhan, orang yang benar-benar taat adalah orang-orang yang perkataan dan perbuatannya itu sejalan. Orang yang seluruh keberadaan dirinya ketika ia menyatakan itu sesuai atau sejalan dengan apa yang menjadi penghayatan dirinya. Maka sebenarnya saudara memiliki perilaku dan perkataan yang sejalan itu menjadi tantangan kita. Ya, karena ada banyak orang-orang yang kemudian lebih mementingkan apa yang kelihatan. Tetapi di satu sisi ada yang menyatakan saya nggak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Padahal keberadaan diri kita saudara yang namanya satu paket itu yang menjadi kesaksian yang kita nampakkan. Bagaimana orang bisa mengenal Tuhan? Salah satunya lewat keberadaan diri kita yang kita nampakkan. Jadi kita nggak benar-benar bisa cuek saudara, atau kita nggak benar-benar bisa mementingkan apa yang jadi kata orang. Apa yang menjadi dilihat orang dan yang ada di dalam itu harus menjadi sesuatu yang seimbang. Dan ini bukan sesuatu yang mudah. Bukan berarti ketika orang ikut Tuhan, orang otomatis langsung perbuatannya itu sejalan dengan apa yang ia katakan dan pikirkan dan rasakan. Bukan berarti demikian saudara, memang betul kita punya keterbatasan. Kadang-kadang gak sengaja mungkin kita jatuh, kadang-kadang sengaja kita gak mau berubah saudara. Tetapi yang harus menjadi penekanan dalam pembacaan ini adalah ketika kita ikut Tuhan, maka penting untuk bisa memiliki proses yang sehat.
di dalam mengikut Tuhan itu. Artinya apa? Proses yang sehat dalam mengimani, dalam menghayati keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita harusnya menolong kita untuk mengubahkan diri kita secara utuh. Dan itu artinya kita mungkin jatuh, kita mungkin salah berucap, tapi kita belajar untuk tidak melakukannya lagi. Sekalipun lambat, sekalipun jatuh lagi, tapi mau terus belajar untuk memperbaiki diri. Dan dikatakan sekalipun anak yang kedua mengatakan tidak mau, tetapi pada akhirnya ia lebih baik dari anak pertama yang hanya bermulut manis, tetapi tidak menunjukkan lewat perbuatan yang nyata. Pembacaan kita menyatakan bahwa orang-orang yang digambarkan ini, saudara, secara khusus orang-orang yang kedua, anak yang kedua, yang melambangkan pemungut cukai dan juga perempuan-perempuan sundal, dikatakan di sini akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Artinya kesempatan untuk masuk dalam kerajaan Allah itu kesempatan yang terbuka loh. Kesempatan yang terbuka. Tetapi siapa yang bisa masuk itu, saudara, menjadi hal yang penting. Dan dikatakan mengapa anak yang kedua ini mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah, karena yang membedakan adalah dasarnya, yaitu percaya. Ketika kita membahas mengenai percaya di sini, maka kita berbicara tentang sebuah pengakuan, tentang penghayatan iman yang mendorong seseorang untuk bisa dipimpin oleh kekuasaan prerogatif atau kekuasaan mutlaknya Tuhan sebagai penguasa jiwa. Jadi ketika seseorang dikatakan percaya, maka pengakuan dia kepada Tuhan membawanya pada sebuah ketundukan untuk dipimpin langsung oleh Tuhan, membawanya pada sebuah ketundukan untuk dikuasai Tuhan, untuk bisa menjadi pelaku firman dalam ketaatan. Artinya, ketika Sang Bapa berkehendak, ketika kita tahu apa yang menjadi kerinduan Allah, apa yang menjadi larangan dan perintah Tuhan, di situ kita mengatakan ya, saya mau dan saya akan melakukannya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang, saudara, yang kemudian hanya bisa berkata-kata baik tetapi tidak memiliki percaya itu kepada Tuhan, tetapi tidak menerima jalan kebenaran tersebut. Jalan kebenaran berbicara tentang bagaimana seseorang hidup di dalam Tuhan, bagaimana orang itu punya integritas, punya nilai, bagaimana ia punya kebenaran, kemurnian hidup, bagaimana cara berpikir dan berbuatnya itu didasarkan pada kebenaran. Anak yang kedua, para pemungut cukai dan perempuan sundal ini bukan masuk kerajaan Allah dengan begitu aja, enggak, saudara. Tetapi karena ada dasar percaya. Ini yang menjadi sesuatu yang penting. Karena ketika ia percaya dan siap dalam ketundukan, maka logikanya itu yang akan mengubahkan diri dia. Mungkin sebelumnya melakukan salah, mungkin sebelumnya melakukan dosa, tetapi dasar percaya kan akan mendorong orang untuk terus bertransformasi, untuk terus berubah. Mungkin awalnya pemungut cukai, mungkin awalnya perempuan sundal, tetapi perubahan hidup membuat dia menjadi anak-anak dengan kualitas yang berbeda seperti yang sebelumnya. Hari ini kita belajar, saudara, untuk bisa mengikut Tuhan dengan cara yang benar. Dengan apa? Dengan memiliki integritas lewat perbuatan, perkataan yang kita lakukan, memperbaiki hal-hal yang masih kita anggap kurang, memperbaiki hal-hal yang belum baik berdasarkan percaya yang akan menuntun kita untuk melakukan apa yang baik dan apa yang benar. Bagaimanapun dalam seluruh keterbatasan kita nggak bisa menyerah dan mengatakan, karena saya manusia, karena saya terbatas, makanya wajar kalau saya berdosa. Jangan sampai, saudara, ketika kita mengasihani diri kita justru akan makin terperosok dan jatuh ke dalam dosa-dosa dan kesalahan kita yang besar. Mari biarlah iman percaya kita mendorong kita untuk terus memperbarui diri, menjadi orang-orang yang bertransformasi. Karena apa? Percaya itu menjadi dasar bagi kita
dalam melakukan dan menunjukkan segala sesuatu. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami belajar untuk bisa menjadi orang-orang yang berintegritas, untuk menjadi orang-orang yang tidak hanya ngomong saja, tidak hanya berkata tahu atau bisa menyatakan lewat kata-kata saja, tetapi menjadi orang-orang yang bisa menunjukkan pembuktiannya, menjadi orang-orang yang teruji lewat perbuatan dalam segala kondisi. Kami berdoa biarlah Tuhan memampukan kami, sehingga dalam seluruh keberadaan diri kami boleh menjadi garam dan terang, kami boleh membawa berkat dan menjadi orang-orang yang sungguh mendatangkan kebaikan. Kami menyerahkan diri kami semua di dalam memulai hari ini, kami berdoa, biarlah kekuatan dan pertolongan Tuhan meneguhkan kami, memberikan kami semangat, memberikan kami sukacita untuk bisa berproses. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari, saudara. Tuhan Yesus berkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.